Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan, Rabu 11 Agustus 2021, yang hari ini didasarkan dari Injil Yohanes pasal ke-6, ayat 35 sampai dengan 40. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas setiap kemurahan dan kasih-Mu yang senantiasa Kau nyatakan dan hadirkan di dalam seluruh pengharapan hidup kami. Sehingga segala peristiwa kami yakin Tuhan, Engkau hadir dengan berkat dan kuasa-Mu yang penuh, yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi kami. Untuk itu, kami yakin pula kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan adalah damai dan berkat, serta rahmat-Mu yang mengiring kami dengan kekuatan dan pengharapan dalam karya-Mu itu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan layakan kami melalui kebenaran kasih dan pengampunan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Injil Yohanes pasal ke-6, ayat 35 sampai dengan 40. Demikian sabda Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, berbahagialah kita yang percaya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan, Rabu 11 Agustus 2021, Mari Makan. Suatu kali ketika saya pulang ke Purwokerto, dan kemudian saya pergi ke sebuah pepantan, di mana dulu saya sering berpelayanan sekolah minggu di situ. Saya berjumpa dengan salah satu tokoh yang paling sepuh atau yang paling tua. Saya lupa namanya karena sudah lama sekali. Ketika melakukan percakapan, saya manggilnya Mbah. Saya menyapa, "Pribe kabare Mbah? Bagaimana kabarnya Mbah?" Beliau penglihatannya sudah tidak jelas lagi, tapi pendengarannya cukup baik. Dan masih hafal dengan saya. Mas Pendeta, kapan teka? Kapan datang? Lalu kami bercakap-cakap, dan yang menarik, si Mbah ini kemudian meminta saya, "Mas Pendeta, tolonglah, dongakna aku ben cepet mati. Tolong doakan saya biar cepat mati." Saya kaget, karena saya lihat beliau dalam keadaan bugar, tidak terbaring di tempat tidur, tidak, tapi kami duduk di lincak. Terus kemudian saya membalas,
Deneng pengen mati, wis bosen urip apa? Kenapa pengen segera dipanggil Tuhan atau pengen meninggal? Sudah bosan apa dalam hidup ini? Dijawab oleh Simbah, ora lah, aku wis cukup urip nang dunya. Tidak, saya sudah cukup hidup di dunia. Karena Simbah ini usianya hampir 90 lebih. Paling tua di pepatah tersebut dan di masyarakat juga dianggap sesepuh. Saya kemudian bertanya, Mbah, kapan sih melu dadi wong Kristen? Kapan percaya karo Gusti Yesus? Simbah ini mengatakan, aku kawit cilik wis melu Gusti Yesus. Saya sudah lama ikut Tuhan Yesus. Zaman biyen aku kemutan. Pendetanya numpak jaran. Nganggo pakaian Jawa kae lah. Saya ingat waktu kecil, pendetanya naik kereta dan pakai pakaian Jawa. Biyen nang Grendeng. Grendeng adalah sekitar kampus Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Memang dulu ada cikal bakal kekristenan Jawa di Grendeng dan ada satu daerah lain. Saya mengira ini yang dimaksudkan dari penginjilan Kiai Sadrah. Jika kemudian mengukur yang bersangkutan masih ingat waktu kecil, melihat pendetanya naik kuda tadi, kemungkinan Kiai Sadrah, karena saya pernah kemudian berpelayanan di GKJ Watu Sigar, ada orang Kristen di situ bercerita bahwa ada gereja kerasulan dan masih punya napak tilasnya Kiai Sadrah. Masyarakat di situ juga mengatakan dulu Kiai Sadrah menggunakan atau memakai kuda dalam pelayanannya. Persis juga dalam buku-buku di Waterback atau kemudian buku cerita tentang Kiai Sadrah. Berarti ini menunjukkan usia Simbah ini memang sudah di atas 90. Kemudian saya pada akhirnya mendoakan Simbah ini. Saya hanya berdoa, Tuhan, Simbah sudah siap dipanggil. Kemudian kami mengakhiri percakapan dan saya tidak ada kabar lagi apakah Simbah sudah dipanggil oleh Tuhan. Tapi kemungkinan sudah, karena sudah hampir 20 tahunan lebih lah. Waktu itu saya masih mahasiswa, tapi sudah dipanggil Mas Pendito. Cerita ini tentu saja menarik untuk dipercakapkan kita. Tidak semua kita untuk siap menghadap kepada Tuhan. Tidak semua kemudian dengan mantap mengikuti Tuhan. Tapi Simbah ini benar-benar menyiapkan diri untuk mau dijemput oleh Tuhan dengan percaya bahwa ia akan masuk dalam kerajaan sorga. Teks yang kita renungkan dari Injil Yohanes pasal ke-6, ayat 35 sampai dengan 40. Menegaskan dan meneguhkan kembali. Khususnya di ayat 35. Tuhan adalah roti hidup. Dia mengundang kita. Disebutkan supaya kita tidak lapar. Dan bagi siapa yang percaya, ia tidak haus lagi. Simbah ini menemukan roti hidup itu. Sehingga ia tidak memikirkan kehidupan masa lalunya atau tidak mengkhawatirkan kehidupan ke depannya. Yang penting bagi dirinya adalah percaya kepada Tuhan dan ia siap dipanggil bahkan dengan segera. Karena ia hatinya mantap dan percaya bahwa ia akan selamat. Inilah pesan pertama bagi kita bersama. Kiranya kita juga menyiapkan diri apapun dalam segala waktu, segala masa yang kita tempuh, dan kapanpun Tuhan berkehendak atas hidup kita, baik kehidupan di sini, dan pada akhirnya nanti, kita tetap merelakan diri untuk mau percaya dan berserah. Dengan terbuka kita menerima undangan Tuhan, sehingga keyakinan kita semakin teguh kepadanya. Tema Mari Makan
Artinya kita menjemput, kita menikmati, kita benar-benar mau mencari kuasa. Kita mau benar-benar mau patuh, kita mau benar-benar secara terbuka merelakan diri agar kuasa Tuhan itu bekerja. Siapa yang datang tidak akan lapar, siapa yang percaya tidak akan haus. Mari kita lakukan. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan secara khusus. Di ayat yang ke-37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Percayalah, kapanpun kita datang, Tuhan tidak akan menolak kita. Ia dengan sabar menunggu kita. Ia dengan sabar menyatakan berkat kuasa-Nya bagi kita. Untuk itu mari makan. Mari kita tempuh terus. Mari kita hadir dalam setiap waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Dalam segala hal yang sedang kita jalani dalam saat ini maupun ke depan. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan membuang kita, tetapi Ia mengasihi dengan berkat-Nya untuk kita semua. Yang ketiga, kita perhatikan ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Tuhan mengundang supaya tidak lapar, dan diteguhkan supaya kita percaya, agar kita tidak haus, dan setiap kita datang kepadanya kita tidak dibuang. Supaya apa? Supaya semua tidak hilang, artinya terselamatkan, diselamatkan, diberikan anugerah dan rahmat itu kepada siapa saja. Inilah cara Tuhan yang mulia. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini, berkat ini, dan kasih-Nya yang dengan sabar hadir atas kehidupan kita. Sebagai penutup, saya akan menyanyikan Kidung Lami 156. Kori ingkang mengo. Tentu Bapak Ibu Saudara, Eyang Kakung, Eyang Putri masih mengingatnya. Kula sumrep kori mengo, kang anjo dateng swarga. Yeku si rahmate Allah lantaran sang pamarto, syukur dene kula niki ngetasi winengan kori. Kula nggih kula landika. Lagu ini benar-benar mendarat dalam hati saya. Mengingatkan di tahun 2019 ketika ibu saya terbaring sakit. Persis tadi seperti Simbah yang saya ceritakan. Mendiang ibu saya juga mengatakan, aku wis siap dipanggil Gusti. Lalu lagu ini saya nyanyikan. Ketika lagu ini sudah selesai, saya tanya, apakah benar-benar siap menghadap Tuhan? Ibu saya menjawab, siap. Apa tidak takut? Tidak. Karena percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan. Lagu ini juga sering saya nyanyikan ketika mendampingi jemaat-jemaat dalam keadaan sakit atau pada saat-saat akhir. Kori ingkang mengo, inilah pintu rahmat Tuhan yang selalu terbuka. Yaiku si rahmate Gusti, berkat Tuhan. Ia hadir sebagai roti hidup yang mengundang kita bersama dan tidak akan membuang kita. Bahkan Ia mencari kita yang hilang. Maka persis di ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku,
yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Mari makan. Makanlah dengan cara terus berjumpa dalam segala masa, dalam segala peristiwa. Datanglah kepadanya, karena kita tidak akan lapar. Percayalah kepadanya, karena kita tidak akan haus lagi. Berkat kasih Tuhan yang kekal menyertai dan menopang kehidupan kita saat ini di dunia dan nanti dalam kemuliaannya di dalam sorga. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami menemukan kasih-Mu dan kemurahan-Mu melalui kebenaran-Mu, ya Tuhan, yang telah kami renungkan. Mari makan adalah undangan kasih-Mu yang tidak akan membuang kami. Justru ketika kami datang, kami tidak lapar. Ketika kami percaya, kami tidak akan haus lagi. Bahkan sekalipun kami seringkali menghilang, Engkau terus mencari kami. Karena kasih dan rahmat-Mu dan berkat-Mu hendak menyelamatkan kami, Tuhan, dalam kemuliaan dan kasih-Mu yang kekal itu. Oleh karena itu, Tuhan, tolonglah kami, supaya kami benar-benar menatap dan percaya pada pintu rahmat-Mu yang senantiasa hadir dan terbuka untuk kami. Maka biarlah kami menyongsong dan menjemputnya dalam seluruh laku hidup dan peristiwa kami. Mampukan kami, ya Tuhan. Karena Engkau hadir dengan berkat dan kasih-Mu yang terbuka, maka kami percaya, ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati secara khusus kehidupan hamba-hamba-Mu yang sudah memasuki masa adiuswa. Khususnya untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugiras Sariman, Ibu Tiem Mangun Sentono, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Marti Utomo, Ibu Waginah Paijo. Demikian juga untuk hamba-hamba-Mu yang dalam pemulihan kesehatan, khususnya untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, anak Mauresia, Ibu Sri Kusrini Isnanto, Ibu Murjangkung, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Saudara Anggi Dwi Krismanto, Ibu Ana Iritasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiyati, Bapak Jody Ismulyanto, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, Bapak Larbadio, Saudara Yunan Widiatmoko. Kami percaya, Tuhan, tangan rahmat kasih-Mu bekerja, memulihkan, menyehatkan, dan menyegarkan kehidupan hamba-Mu, Tuhan, yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan. Demikian juga, ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga besar Bapak F.X. Sarwoko dengan Ibu Nani Kristalisasi. Engkau telah memanggil Ibu Elizabeth Ngadiem Swito Harjo. Kami percaya, Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, dan kasih-Mu yang hadir atas keluarga besar Bapak F.X. Sarwoko. Kami percaya, Tuhan, Engkau memberkati. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga besar Eyang Parmo. Kami percaya, Tuhan, Engkau memberkati Eyang Parmo secara khusus dengan ketabahan, kesabaran, kekuatan. Ketika Engkau sudah memanggil anak terkasih Bapak Sigit Wardoyo. Kami percaya, Tuhan, Engkau menolong Eyang Parmo. Engkau memulihkan dan Engkau menopang. Demikian juga keluarga besar, Kau taruhkan berkat, kasih setia, dan pertolongan. Khususnya untuk Ibu Francisca Sri Untiani, dan Mas Ivan serta keluarga Mbak Amadia. Kami percaya, Tuhan, Engkau hadir untuk keluarga ini. Engkau memberkati, Tuhan, sehingga Engkau memberikan penghiburan yang sejati. Sekalipun dalam kondisi yang paling berat, mereka tetap kuat dan percaya kepada-Mu. Demikian juga, Tuhan, atas kehidupan kami masing-masing, Engkau yang mengetahui setiap pengharapan, pergumulan, ketakutan, keterancaman, kekhawatiran, dan apapun yang kami derita. Kami percaya, Tuhan, Engkau menolong. Kami percaya Engkau tidak membuang kami,
tapi kasih setiamu Tuhan hadir menyelamatkan kami dengan mukjizat dan karyamu yang ajaib itu. Demikian juga atas kehidupan bergereja di tempat ini, di GKJ Sarimulyo, kami yakin Tuhan kasih rahmat dan berkat-Mu hadir, memelihara kehidupan kami semua Tuhan. Dan kami percaya pula Engkau memberkati kami satu persatu. Demikian juga kehidupan berbangsa dan bernegara, kami percaya Tuhan Engkau memberkati bangsa Indonesia, Engkau memulihkan, Engkau mensejahterakan, dan Engkau hadir dengan kasih-Mu Tuhan, yang memampukan bangsa ini Tuhan untuk melawan COVID-19, sehingga pandemi ini segera berlalu oleh karena kuasa-Mu itu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.